Waduh, lagi-lagi anak Abah Anies. Kali ini mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu antek oligarki. Kang Deddy Mulyadi itu termu, jangan sampai masyarakat dibodohi, dibohongi. Saya lihat captionnya di bawahnya ada tetap satu komando Abah Anies Baswedan. Pak, barisan Anies Baswedan selalu saja yang digembor-gemborkannya itu untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi itu adalah antek oligarki, termo dan lain sebagainya. Belum pernah mereka menyinggung persoalan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Karena memang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu selalu tepat sasaran. Kenapa mereka itu tidak menyinggung bagaimana tata kelola negara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Seharusnya mereka itu melawan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi itu dengan prestasi panutan mereka. Coba apa prestasi Anies Baswedan? Selalu menyerang dengan isu agama, Pak Pramono dan lain sebagainya apa? Gitu kan? Ini semakin seru saja. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Cekidot. Sedangkan kita tahu KDM ini adalah termol juga. KDM ini antek oligarki. Apa judulnya? Tetap satu komando Pak Anies. Monggo Kang, monggo. Akhirnya terungkap siapa sebenarnya Bapak ini sampai berapi-api kritik kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pertama kalinya di halaman Gedung Sate. Pada hari ini kita bersama-sama mengukuhkan diri. Untuk itu saya ucapkan selamat mengibarkan sangsaka merah putih. KDM, lagi-lagi KDM. Ini satu gubernur yang luar biasa ya. Ya, teman tuh, udah ya. Saya bukan fitnah si Syukur itu enggak. Itu buktinya Bang Syukur itu membela KDM. Sedangkan kita tahu KDM ini adalah termol juga. KDM ini antek oligarki juga. Kita waspada aja ya. Itu bukti bahwa si Syukur ini adalah pendukung KDM. Jangan sampai rakyat mau dibodohin ya. Apa judulnya? Tetap satu komando Pak Anies. Monggo Kang, monggo. Tak jadi soal. Anda mau nuduh bahwa KDM antek oligark, Anda mau nuduh bahwa KDM termul, monggo. Karena hanya itu yang mereka bisa dalilkan. Gak bisa tuh ngeritik kebijakan KDM. Kenapa? Karena kebijakan KDM itu tepat sasaran. Ya berpihak terhadap mayoritas masyarakat. Sehingga yang mereka bisa tonjokkan itu ya, tembakkan itu, ya hanya apa tuh? Gak ada kaitannya dengan kinerja. Gak ada hubungannya juga kemudian dengan tata kelola pemerintahan. Gak ada hubungan dengan kebijakan yang keliru. Gak ada. Pak Anies takut tergeser elektabilitasnya. Dan sudah tergeser. Takut tergerus suaranya di Jawa Barat. Dan sudah tergerus. Udah. Makin pasangan yang baik Anies Baswedan oleh Anda para pendukungnya. Coba semasa dia menjadi gubernur DKI Jakarta, share apa yang telah dia lakukan. Sumber resapan. Segitu. Waduh. Apa politik agama, apalagi muak kita. Agama aja mereka berani injak-injak demi meraih jabatan politik. Betul. Apalagi manusia. Suatu yang sakral saja mereka berani permainkan, apalagi manusia, apalagi kebijakan. Nah, ini itu bagus aja. nih. Ya, Bagus. masyarakat sudah cerdas bro. Ya Kang ya, jangan hanya karena Anda berpeci, berpakaian putih, selalu mencerminkan hati Anda, ucapan Anda itu baik. Enggak, kita tidak akan tertipu dengan tampilan-tampilan saudara. Assalamualaikum. KDM dipelintir lagi nih guys. Jadi ceritanya gini nih. KDM kan manggil mahasiswa ini nih, namanya Linvi nih, dan dia menolak untuk dibantu karena sudah merasa cukup. Nah habis itu Linvi manggil satu orang lagi tuh temennya tuh, dan akhirnya ke depan tuh, dan ditanya sama KDM, ternyata sudah bayar kosan 1 tahun dan lunas. Yang dipelintir tuh kalimat soal kegeeran, siapa yang bantu? Nah itu yang dipelintir, padahal itu yang biasa disebut KDM kan. Kalau bantuan tuh jangan berharap. Dan di pelintirnya tuh katanya ngasih bantuan, padahal tetap dikasih uang saku 2,5 juta. Dan Livinya juga dikasih tuh sebenarnya sama 2,5 juta.
Nah, poinnya di sini, KDM tuh sebenarnya ngebantu sesuai dengan apa yang dibutuhin. Ada kok yang dibantu sampai 30 juta tuh. Dan langsung cair. Tapi malah dibantu gini nih. Aduh, banyak banget nih ya yang ngejelek-jelekin KDM nih ya. Padahal KDM tuh emang orangnya gitu. Seneng bantu, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhin. Poinnya di situ. Oke. Iya, sama-sama. Apa, Mas? Kamu langsung bilang makasih, masalahnya apa? Hah, kamu langsung bilang makasih, masalahnya apa? Terima kasih Kak sudah memberikan saya biaya untuk kos. Kata siapa? Enggak jadi. Nah, ini orang yang GR pada bantuan ya begini. Gak boleh punya mental GR pada bantuan. Gak boleh. Iya. Maaf. Kamu langsung, ya terima kasih saya sudah dibantu. Yang bantunya siapa? Pak KDM. Belum. Oh, belum. Jan. Nah, 2,5 juta sana. Ayo, sana. Kamu kasih uang jajan gak? Ya udah ke sana. Nah, kasih ya, aduh sana. Akhirnya terungkap, siapa sebenarnya Bapak ini sampai berapi-api kritik kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Satu persatu bermunculan senggol KDM, semakin terlihat jelas sangat ambisius. Apa prestasi Deddy Mulyadi sekarang di Jawa Barat? Saya langsung bersama Sohibo Bednya ini, Pak Ustadz Tarmiji. Pak Tarmiji, bagaimana ini luar biasa kok bisa menyelenggarakan kegiatan semeriah barusan, Pak? Ya, alhamdulillah ini pertolongan dari Allah. Semua hampir mayoritas simpul relawan nasional Anies hadir. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ya, kita tadi berdiskusi melihat bagaimana pergerakan kita 1 tahun ke belakang dan rencana aksi kita ke depan. Mudah-mudahan rencana aksi kita ke depan betul-betul bersatu untuk menang. Nah, jadi itu ya. Saya semakin heran kepada orang-orang yang selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan alasan yang sangat-sangat tidak akademik, dengan alasan yang sangat-sangat tidak mengedukasi masyarakat. Selalu aja yang mereka gembor-gemborkan, yaitu membenturkan Kang Deddy Mulyadi dengan tokoh lainnya. Seperti Kang Deddy Mulyadi dibenturkan dengan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi itu jelek. Seolah-olah oligarki juga jelek. Padahal oligarki itu ada beberapa jenis. Ada oligarki jahat, ada oligarki lokal, dan ada oligarki yang biasa saja. Contoh oligarki lokal itu seperti Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu menguasai beberapa perusahaan. Contoh di Australia, Pak Surya Paloh memiliki tambang emas. Di Eropa dan di berbagai daerah lainnya juga sama. Itu oligarki. Lalu apa pemahaman Anda sampai mana terkait oligarki? Selalu saja menjelek-jelekan orang, menggiring opini kepada arah oligarki yang seolah-olah Anda kira oligarki itu adalah jelek. Apa mungkin dalam pemikiran Anda investor juga adalah jelek? Investor asing. Apa mungkin Anda itu tidak paham bagaimana tata kelola negara yang benar? Sehingga Anda hanya fokus menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi sambil mempromosikan Bapak Anies Baswedan. Bagi saya, Bapak Anies Baswedan itu tentunya sebetulnya itu rugi memiliki tim seperti orang-orang tadi. Pak Anies itu cerdas, Pak Anies itu memang luar biasa pintarnya, tetapi bagi saya Pak Anies itu dirugikan dengan orang-orang di belakangnya, dengan timnya yang selalu radikal, yang selalu menjelek-jelekan dan menjatuhkan nama pejabat lain, nama tokoh-tokoh lain. Itu yang merugikan Pak Anies, itu sebetulnya orang-orangnya. Membawa semua permasalahan mayoritas itu selalu dibawa ke jalur isu agama dan lain sebagainya. Padahal simpel, kita nilai kinerja saja, bukan malah kita itu membawa ke isu-isu agama. Agama saja kalian permainkan, kalian tidak takut dengan Tuhan. Agama saja kalian dengan mudahnya kalian permainkan. Apalagi manusia. Oleh kalian mungkin dianggap gak ada manusia. Ya, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.